Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini tanggal 12 ya, bulan 7 2025. Oke, sebelumnya kita telah melakukan penyemprotan terhadap tanaman kelengkeng ya. Nah, kalau tanaman kelengkeng kita nyemprot memakai emasol. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan penyemprotan terhadap tanaman alpukat. Nah, adapun sasaran penyakit yang akan kita spray itu adalah bakteri ya. Jadi karena ini musim hujan, terus panas juga, jadi mungkin nanti kelembapannya sangat tinggi, sehingga saya akan melakukan penyemprotan menggunakan bakteri. Nah, ini untuk mereknya ya. Untuk bahan aktif ini bisa dilihat copper hydroxide, mereknya ini Bactogen. Nah, ini sasarannya adalah untuk bakteri. Nah, untuk penggunaannya itu ada yang 0,8 per liter air, jadi 0,8 mili ataupun 1 sampai 2 mili. Jadi kalau untuk pencegahan kita kasih sedikit saja ya, karena posisi sekarang hujan terus dan siangnya panas, ditakutnya kelembapan sangat tinggi di dalam batang ataupun di dalam akar tanaman. Oke, langsung saja ya kita masukkan obat ini ke dalam tank kita. Jadi untuk obat ini itu masuk ke dalam bakterisida ya. Jadi dia fungisida yang bersifat untuk bakteri, bukan untuk jamur. Selain bakterisida, kita juga akan menambahkan gandasil daun ya. Ya, walaupun sebenarnya kita mengantisipasi bakteri, namun kita menambahkan pupuk N, sebenarnya berlawanan ya, nggak boleh. Tapi ya karena kita situasinya dalam hal pencegahan ya nggak masalah lah, kecuali kalau tanaman kita emang sudah terserang penyakit, itu nggak boleh ditambah nitrogen, karena kandungan gandasil D itu salah satunya adalah nitrogen. Oke, kita aduk. Jadi warnanya kehitaman ya untuk bakterisida. Nah, seperti ini warnanya, bisa kita saksikan. Kita menggunakan sendok ya. Kita kasih 2 sendok aja. Jadi biasanya 1 sendok itu sekitar 5 milian ya. Jadi kalau 2 sendok sekitar 10 mili dalam 1 tangki. Jadi kalau tangkinya 16, jadi bisa nanti dibagi ya berapa per liternya untuk obat yang kita berikan ini.
Baik, kita sudah sampai di tanaman alpukat ya. Nah, untuk yang kita spray itu adalah bagian akar ya. Nah, seperti ini. Ini kita spray dan sekelilingnya. Karena biasanya bakteri itu menyukai kelembaban tanah yang tinggi sehingga dia tumbuh dan menyerang tanaman kita. Nah, untuk antisipasi agar tanaman kita sehat, kita harus antisipasi, kalau bisa sebelum kena kita sudah spray ya. Nah, ini kita rolling ya. Kalau sebelumnya itu kita spray menggunakan antrokol, itu untuk jamur. Nah, kali ini kita spray menggunakan bakterisida, yaitu untuk bakteri. Oke, kita lakukan penyepraian ya. Nah, seperti ini. Jadi usahakan merata. Pohon bawahnya juga usahakan kena. Nah, ini ya, kita mulai dari samping sebelah sini. Nah, jadi dari samping, terus tengah, terus batangnya juga. Oke, selesai 2 pohon. Nah, ini ya. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa obat yang kita gunakan kali ini atau fungisida yang kita gunakan itu sifatnya sistemik, bukan kontak ya. Jadi kalau no drug itu kan kontak ya. Jadi kalau bakterinya nggak kena kalau kita pakai no drug, jadi kalau nggak kena itu dia masih akan hidup. Berbeda dengan kalau kita menggunakan obat fungisida yang saya pakai kali ini. Jadi dia sistemik, jadi dia akan masuk ke dalam pohon tanaman, sehingga obat yang saya pakai ini itu lebih efektif dibandingkan dengan antrakol. Namun bukan antrakol ya, no-drug. Nah, biasanya kalau no-drug itu dipakai untuk melaburi batang ini ya. Jadi di batang ini itu dikuas sehingga batangnya itu akan aman terhadap jamur bakteri. Bukan jamur ya kalau no-drug. Nah, pada saat penyemprotan usahakan itu sticknya itu serendah mungkin, karena ini kan kabut ya. Karena kalau kabut terlalu tinggi ya kabur. Apalagi pada saat saya spray ini kondisi anginnya agak kencang. Ini lahannya nanjak ya, jadi kita jalannya pelan-pelan.
Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Mengikuti aktivitas kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.